La ilaha illallah. Kalau orang mau bilang aku selingkuh ya biarin, nggak apa-apa. Yang penting buat sekolahnya Bilqis ya, itu nomor 1 gitu. Dan saya juga pengennya Bilqis di sekolah internasional gitu. Jadi ya tetap ngelakuin yang terbaik lah buat anak, nyiapin yang terbaik semuanya. Curhat Mulan menuai kontroversi. Rumah tangganya dengan Ahmad Dhani memanas. Bahkan gara-gara video curhatannya, Mulan dikabarkan sudah tak tinggal di rumah Ahmad Dhani. Dan kemarin saat tim kami menyambangi di kediamannya di Pondok Indah, Jakarta Selatan, rumah megah itu tampak sepi tak berpenghuni. Kemanakah dan di manakah Mulan Jamila? Benarkah ia sudah tidak menetap di rumah Ahmad Dhani? Entahlah. Dan di tengah jejak Mulan Jamila masih misterius keberadaannya, Maya, mantan ratu di hati Dhani, menurut sebuah harian ibu kota kemarin, dikabarkan tersengat emosi. Video curhatan Mulan membuatnya naik pitam. Pasalnya, 3 buah hatinya Al, El, dan Dul benar-benar terganggu secara psikologis oleh ulah mantan duet di Dua Ratu beberapa tahun silam. Kalau itu saya nggak tahu ya. Silakan tanya ke anak-anak sendiri ya. Aku sih nggak mau bahas masalah yang kemarin ya, karena buat saya itu masalah isu yang sangat basi banget. Gimana sih kalau kita minum susu basi itu gimana sih? Ini mesti dibuang aja deh. Jadi ini 2016, resolusi baru, tutup yang lama. Jadi mendingan bahas yang enak-enak aja deh, yang lain-lain. Maya selalu mengelak setiap menanggapi ihwal kisah kelam bersama Mulan Jamila dan Dhani. Seperti spion dalam sebuah kendaraan tak perlu ditoleh. Begitulah Maya menolak membahas masa lalunya. Benarkah tak ada celah pintu terbuka untuk Mulan meski hanya sekedar berkomunikasi apalagi jabat tangan? Saya menutup cerita masa lalu. Saya udah nggak mau membuka masalah. Dari kemarin-kemarin sudah saya tutup nih ya. Jangan dicongkel-congkel lagi. Saya mau menatap ke depan. Pokoknya saya mau bikin sesuatu yang bagus di depan. 2016 resolusinya apa? Udah nggak perlu lihat spion. Jadi nggak perlu dicongkel-congkel lagi lah. Nggak perlu tanya-tanya lagi. Menurut saya udah basi. Ini bukan kali pertama Maya menolak mentah membuka kisah masa lalunya. Bahkan beberapa waktu lalu, pelantun Karena Dia Itu mengaku ia dan Mulan tak bisa dipertemukan lagi layaknya Krisdayanti dan Ashanty yang berpose bersama. Memaafkan kan bisa aja gitu, memaafkan saya maafkan. Tapi kalau bisa ketemu, loh ini mau kayak Ashanty Mbak Kade ya, foto-foto pencitraan Instagram. Aduh, nggak begitulah ya gitu. Perang dingin Maya, Mulan, dan Ahmad Dhani memang sudah menjadi rahasia umum. Lihat saja saat Dul melakukan operasi pengangkatan pen di rumah sakit beberapa waktu lalu. Dhani dan Maya seolah saling menghindar bertemu. Maya hanya ditemani sahabatnya Virnie Ismail tanpa seorang Dhani apalagi Mulan Jamila. Uniknya saat kami temui di sela-sela kesibukannya di Bandung, Dhani mengungkap dalih ketidakhadirannya dan alasan mengapa operasi pengangkatan pen Abdul Qadir Jailani yang seharusnya sekaligus 2 di kaki dan di punggung hanya 1. Apa yang terjadi dengan Ahmad Dhani? Benarkah bos Republik Cinta Manajemen itu mengalami krisis keuangan alias bangkrut? Nggak apa-apa, kan udah ada ibunya. Kan tugasnya bagi-bagi. Ibunya dampingi, saya bayar rumah sakit gitu. Kedepannya ya tinggal yang belakang, yang pen yang belakang itu, punggung itu. Ya istirahat dulu lah kan, biayanya gede juga kalau punggung kan. Kemarin kaki juga lumayan biayanya kan. Ya dia sih dulu maunya dioperasi semuanya ya. Cuman kan kita kan kehalang biaya kan, kalau di semuanya kan mahal. Lagi pula kalau semuanya kan sakit pasti kan ada 2 operasi kan sakit ya. Nanti mungkin 6 bulan lagi yang belakang gitu. Belum tahu, nunggu kondisi ekonomi menguat dulu lah. Ya, hanya Ahmad Dhani yang tahu bagaimana rahasia dapur keuangannya. Namun pernyataannya sungguh mengejutkan bagi orang sekaliber Ahmad Dhani. Pernyataan tersebut menyiratkan ada gejolak keuangan dalam rumah tangganya. Inikah alasan Mulan gelisah hingga curhat di jejaring sosial? Entahlah, hingga kini kabar tersebut masih sulit misterius adanya. Keinginan Kartika Putri untuk segera melepas masa lajang sepertinya lagi-lagi akan tertunda. Pasalnya, ia tidak dapat mempertahankan hubungan yang ia rajut selama ini bersama Erik Iskandar. Buat laki-laki yang ada di luar sana,
kalau jadi laki-laki jangan mau di PHP. Oh. Sebagai perempuan mau menikah mencari yang baik ya. Aku sih lebih baik dibilangin playgirl atau dibilangin PHP sekarang. Saya mau mencari bapak buat anak, mau cari calon suami gitu. Jadi pengennya cari yang serius. Dan sekarang selama kita belum menikah ya aku berusaha untuk mencari yang terbaik dari yang baik. Lantas apa yang sebenarnya membuat seorang Kartika Putri kecewa? Padahal Eri telah berkorban banyak demi mempertahankan hubungannya. Buat yang ngomongin Erik udah pindah mualaf segala macam. Iya balik lagi, makanya menjadi laki-laki jangan pernah lakuin apa-apa buat orang lain gitu. Jelas dalam pengakuan wanita kelahiran Palembang 20 Januari 24 tahun lalu ini, kalau dirinya sangat kecewa dengan kakak Jessica Iskandar. Bahkan karena kekecewaannya itulah pada akhirnya Kartika Putri memposting foto dirinya bersama pria bule yang diketahui bernama Matthew yang kini menjadi teman dekatnya. Itu juga teman-teman dekat. Kalau orang mau bilang aku selingkuh ya biarin, nggak apa-apa. Apa ya, dia tahu posisinya aku di sini bukan single gitu. Bukan aku single mother gitu. Jadi dia paham banget dan dia nggak masalah untuk kita hang out. Aku bawa baby tuh ya nggak masalah. Berbeda dengan Kartika Putri yang berhasil move on dari Erik, Bella Sophie malah terlihat gusar. Pasalnya, sejak kemunculannya di panggung hiburan tanah air, sejumlah masalah terus muncul. Bahkan sejumlah haters di jejaring sosial selalu mencibir peringainya. Dan pada akhir tahun ini, istri kedua Suryono berangkat umroh ke Tanah Suci. Sekarang suami Bella lagi nganterin, mau ketemu sama papa sama mama di dalam, udah pada nunggu. Kenapa nggak bisa ikutan saya? Kebetulan kan ini akhir tahun sayang, jadi banyak kerjaan yang harus dibenahi menjelang akhir tahun. Insya Allah tahun depan lah doain. Insya Allah, amin. Yaudah langsung aja ke dalam ya, yuk. Dalam keberangkatan umrohnya kali ini, Bella Sophie pun tidak berangkat sendiri. Ia ditemani kedua orang tuanya, Agustini dan Hamzah Nasution. Ya, mama terharu aja karena Lama gak ketemu bisa ya? pergi sama-sama dan bisa berkumpul di sini saat akhir tahun gitu. Saya merasa bangga terhadap anak saya, yaitu Bella. Banyak orang pro dan kontra membilangkan Bella dari A, B, C, tapi saya sebagai orang tua mereka itu tidak tahu sebetulnya seperti apa anak saya itu. Mereka tuh hanya tahu di luar-luarnya saja. Makanya saya, papanya, kamilah yang tahu anak kami itu gimana. Kan sebetulnya sakit, tapi kita sebagai manusia ya biarkan mereka mau berkata apa, kan yang tahu kita. Aku minta doanya ya semuanya. Semoga umrohnya sekeluarga diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan kesehatan hingga balik lagi ke sini dalam keadaan selamat. Oke deh Bella, semoga ibadah umrohnya lancar ya. Semoga apa yang baik, niatnya baik, semuanya lancar kok. Nah buat Karput, masih muda, cari yang terbaik, pelan-pelan, tapi pasti harus. Dan soal kasus Dani, Mulan, dan Maya, aduh, semoga cepat selesai ya masalahnya. Tapi bener nggak sih? Emang sekarang katanya Mulan udah nggak tinggal sama Mas Dani lagi. Dan itu kita tunggu aja daripada penasaran ya. Kita update, mungkin beritanya besok udah langsung update lagi kali ya. Dan oke pemirsa, bersama saya Felicia Lisardi, semua informasi selebriti terkini, terhangat, dan terpercaya akan diupdate pastinya hanya di obrolan seputar selebriti obsesi. Dan selanjutnya ada berita duka dari putra dari Farhan, almarhum Muhammad Rizky yang kemarin dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dan sekali lagi kami mewakili keluarga besar Obsesi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan berikut berita selengkapnya. Takkan selamanya. Dan inilah detik-detik presenter kondang Farhan dan keluarga besar dan kerabat mengantarkan almarhum putra tercinta Muhammad Rizky Khalid yang meninggal di usia 16 tahun. Jenazah almarhum dikebumikan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan kemarin pagi. Tangis air mata kehilangan mengiringi proses pemakaman almarhum Rizky. Dan Farhan yang semula terlihat tegar tak bisa menahan tangis sedih berada di liang lahat.
Ia terbata-bata sedih saat melantunkan azan dan iqomah terakhir untuk almarhum anaknya Rizky. Lagi sedikit. Udah. Hayya lal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Hayat salah, hayat falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dari tanah kembali ke tanah. Begitulah takdir manusia. Tak ada yang bisa melawan waktu. Kematian pasti akan menimpa siapa dan dimanapun. Namun satu hal yang diingat Farhan pada sosok almarhum Rizky adalah kecintaan pada hewan dan bercita-cita bisa mengunjungi Taman Nasional Waikambas, Lampung. Dia itu selalu bercita-cita bahwa satu hari bisa kembali lagi ke Taman Nasional Waikambas di Lampung, karena setahun yang lalu sama teman-teman dari World Conservation Society itu Conservation Society datang ke Taman Nasional Waikambas, terus kita melihat badak Sumatera yang langka banget. Sejak itu Rizky sangat perhatian pada badak Sumatera. Kita sama-sama mendoakan buat Rizky supaya dia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhannya. Dan kita juga berdoa supaya keluarga ini, Farhan, Ayah, dan juga Bisma ini diberikan ketabahan supaya mereka dalam menghadapi ini akan lebih kuat dan lebih tegar. Doa pasti diberikan dan selalu untuk kelancaran berpulangnya Rizky. Kini Rizky sudah pergi selamanya ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Doa tulus dari keluarga dan kerabat, sahabat, sesama selebriti menyertai almarhum. Selamat jalan Rizky, semoga tenang di pangkuan ilahi. Sebenarnya kalau buat saya sih hari ibu setiap hari ya, nggak ada cuma pas hari ibu doang. Izinkan saya membahagiakan dia lahir batin sebelum ia kau panggil kembali. Karena kan aku anak satu-satunya, jadi